Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini kita akan ngebahas tentang film Madame Web, yang ternyata filmnya ini harus yang menampilkan Spider-Man ya teman-teman. Kita bahas deleted scene atau scene-scene yang dihapus, dan konsep art yang harusnya menunjukkan Spider-Man Tom Holland ataupun Spider-Man Andrew Garfield ataupun Spider-Man Tobey Maguire dari ketiga Spider-Man ini yang harusnya tampil di film Madame Web ya. Kasian banget ya teman-teman. Dari mulai rilis di teater hingga turun dari teater, film Madame Web ini merugi besar ya. Nggak nutup keuntungan dan rugi juga dari pembuatan budget awal filmnya hingga keuntungan. Makanya rilis digital kemarin, Madame Web ini banyakin konten dari VA Blu-ray CD-nya itu biar dapet keuntungan dari situ ya guys. Dan juga kan ini ada re-release ya, atau rilis ulang film Spider-Man Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan juga Tom Holland di beberapa bioskop terbatas di Amerika Serikat. Nah katanya sih untuk balik modalnya Sony ya, aku nggak tahu juga sih. Tapi ayo kita bahas aja ya. Di sini ada konsep art menarik banget dengan prolog yang lebih bagus. Untuk Madame Web ini harusnya bisa sukses ya kalau memunculkan salah satu Spider-Man dari 3 Spider-Man kita ya teman-teman. Sony ini ya memang ya. Dan apa alasannya kok dihapus atau di delete scene-nya? Oke, kita bahas aja konsep artnya. Sebelum kita bahas konsep artnya Madame Web ini, bagi kalian yang belum join grup Telegram Jokastoy, segera join ya grup Telegramnya guys, biar cepet di sana kalian update-nya konten-konten dari Jokastoy ya. Jangan lupa juga untuk follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Berdasarkan data box office, Madame Web itu memiliki budget pembuatan film sekitar 100 juta dolar ya. Itu di luar dari budget promosi dan marketing film Madame Web. Dan sialnya, keuntungan film Madame Web ini sudah digabung dari pendapatan domestik serta pendapatan internasional. Worldwide semuanya cuman 100 juta dolaran gitu ya guys. Dan ini benar-benar adalah film paling merugi dan paling terflop. Bayangkan aja 100 juta dolar guys, dalam negeri dan luar negeri itu kan rendah banget. Belum lagi dipotong persenannya bioskop, sedikit banget pastinya keuntungan yang bisa diterima oleh pihak studio khususnya Sony. Belum nutup budget pembuatan film, belum lagi nutup budget untuk promosi dan marketing filmnya. Pokoknya kasihan banget ya film Madame Web ini. Sebenarnya film Madame Web ini punya potensi yang sangat-sangat bagus ya teman-teman, dengan konsep multiverse dan the web of life-nya Cassandra Web. Cuman Sony ini kayak gambling banget buat Madame Web ini, kayak asal-asalan gitu loh guys. Padahal konsep artnya di sini sudah menampilkan beberapa munculnya Spider-Man yang nambah hype film ini. Karena kan kalau nggak ada Spider-Man males orang nonton ya. Apalagi ini Madame Web cewek semuanya. Yang jadi Spider-Woman juga cuma muncul 5 detik doang. Siapa sih yang nggak kesel ya nonton film ini dan ngasih rating rendah banget tomat busuk di Rotten Tomatoes? Aku jamin 1000% ya, kalau semisal salah satu Spider-Man kita seperti Tobey atau Andrew atau Tom itu hadir dan nampil di event multiverse yang Madame Web ini, pasti keren banget ya teman-teman, dan dijamin pasti orang banyak yang nonton dan nambah hype juga. Tapi ya Sony mikirnya nggak sampai ke situ ya, jadinya seperti itu ya guys. Kalau dilihat-lihat sih dari konsep artnya ini tuh kayak konsep artnya Tom Holland ya, Spider-Man Tom Holland. Tapi juga bisa ini konsep artnya Spider-Man Tobey Maguire ataupun Andrew Garfield, karena memang sama-sama set waktunya ini kan di tahun 2000-an ya teman-teman, sehingga sangat suitable banget usia entah itu Spider-Man Andrew Garfield maupun Spider-Man. Kelihatan di sini bahwa Spider-Man itu di set dalam cerita Madame Web sedang bertarung dengan Ezekiel Sims membantu para Spider-Woman serta Cassandra Web itu sendiri. Wah gila banget ya. Di sini kelihatan mereka sedang bertarung di atas gedung berbentuk piramida gitu teman-teman di kota New York. Dan ini masih konsep art cerita awal yang diinginkan Sony untuk film Madame Web. Aku yakin banget sih ya, pasti ini adalah cerita berbeda atau skrip berbeda dari yang kita tonton dan final filmnya ini ya teman-teman. Wah pasti keren banget kalau ada Spider-Man ini ya, khususnya Spider-Man Tom Holland ataupun Spider-Man Andrew sih kalau menurut aku yang lebih suitable banget muncul di versinya Madame Web. Dakota Johnson ini ya teman-teman, sangat disayangkan sekali kesempatan ini dilewatkan oleh Marvel. Jadi ini hanya masuk ke konsep art deleted scene gitu ya teman-teman. Oke, next di sini kita juga melihat konsep art dari Evil Spider-Woman atau Charlotte Witter.
Yap, di versi komiknya Charlotte Wither ini adalah versi evil jahatnya Spider-Woman yang memiliki kaki laba-laba juga ya di belakang punggungnya. Dan ini katanya sebelum ada Ezekiel Sims yang menjadi villain utama, ada villain lain juga nih yang harusnya muncul dan menambah seru film ini, yaitu si Charlotte Wither ini ya, Spider-Woman lengkap dengan kostumnya yang berwarna hijau itu. Keren juga ya konsep artnya, aku suka. Dan di sini kita juga melihat konsep art lain dari Cassandra Webb, tapi dia tua gitu guys ya, sesuai komik akuratnya, lengkap dengan kursi rodanya. Ini konsep artnya bagus banget daripada kursi roda dan final Cassandra Webb menjadi Madame Webb di filmnya. Aduh, kayak chip murahan banget kalau versi filmnya ya. Di sini malah konsep artnya terlihat lebih mewah dan lebih bagus gitu, lebih futuristik kursi roda dan pakaiannya gitu ya teman-teman. Next, di sini kita juga melihat konsep art di mana Cassandra Webb itu sudah menjadi Madame Webb seutuhnya. Ia bisa mengakses the web of life dan melihat beberapa kehidupan dari alternate multiverse di the web of life para Spider-Man ini, khususnya Peter Parker. Nah, di sini kelihatan ya, ini harusnya menjadi ending akhir dan tujuan dari film Madame Web. Karena kan film Madame Web ini harus ada purpose atau tujuannya, yaitu Sony ingin ngerajut film multiverse Spider-Man dalam the web of life. Nah, jadi kan tujuannya film Madame Web itu ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu kenapa malah film Madame Web ini kehilangan tujuan dan marwahnya itu sebenarnya untuk apa film ini ada. Film Madame Web dengan tema multiverse ini kan ada untuk merajut semua cerita Spider-Man Peter Parker versi Sony ini ya, entah itu Tobey, Andrew maupun Tom Holland. Tapi akhirnya malah gagal dan malah merugi dan flop filmnya ya. Ini yang aku sangat disayangkan banget sama Sony ini ya, membuat film Madame Web tapi nggak tahu mau dibawa kemana film ini dan tujuannya apa dan conclusion akhirnya tuh apa gitu, nggak ada ya. Makanya filmnya ini dapat rating rendah. Dan juga kita tahu ya bahwa Sony itu kan mengundur perilisan dari film Kraven yang dibintangi oleh Aaron Taylor Johnson. Itu juga aku nggak tahu ya teman-teman ya, apa tujuannya film si Kraven The Hunter itu dibuat oleh Sony. Semoga aja nggak flop dan nggak merugi kayak film Madame Web ini ya. Makanya diundur hampir 1 tahun. Aku yakin ada reshoot ulang, nambahin tema-tema magic, sihir atau multiverse gitulah maybe ya, biar tambah seru aja. Karena nggak lucu banget guys, film yang dirilis Sony semuanya flop dan merugi. Mending mereka nggak usah rilis film kalau pada akhirnya rugi bukannya sukses atau balik modal ya gengs. Kalau untuk konsep art lainnya yang aku suka dari film Madame Web ini, The Art of Madame Web, itu dari segi kostumnya ya, konsep artnya bagus-bagus banget ya. Baik itu untuk Julia Cornwall, Mary Franklin, dan para Spider-Woman, kecuali kostum akhir yang dipakai oleh Dakota Johnson sebagai Madame Web itu jelek banget ya teman-teman. Apalagi bagian kacamatanya kayak kacamata abang-abang jualan di SD 1000-an gitu. Berikutnya di sini kita juga melihat konsep art dari Mary Franklin serta Julia Cornwall ya, untuk alternate kostumnya yang dimana ini keren banget sih, aku suka ya gengs. Dan ada beberapa di sini konsep art dari vision atau kekuatan telepatik clairvoyance-nya si Madame Web atau Cassandra Web ini, dengan konsep art yang menurut aku udah sinematik dan bagus banget sih untuk final produknya di film ya. Kalau untuk bagian CGI clairvoyance, kekuatan telepatiknya Cassandra Web atau Dakota Johnson itu keren ya teman-teman, keren banget. Kemudian untuk konsep art Ezekiel Sims yang jadi villain utama di film Madame Web ini bagus ya. Di sini konsep artnya bajunya lebih darker atau lebih gelap gitu, dan menurut aku lebih keren ya konsep artnya daripada film actual final product dari kostumnya Ezekiel Sims ini di film Madame Web, yang menurut aku kayak ya jelek banget lah dari segi kostumnya ya. Jadi dari beberapa aspek pun Madame Web ini udah kalah ya, dari segi konsep art kostumnya, dari segi ceritanya, dari segi visi atau tujuan film ini itu apa juga nggak jelas. Jadi banyak banget aspek-aspek dan point of view faktor yang membuat film ini tuh ratingnya rendah. Cuman memang kalau dari segi sinematik, dari segi musik, dari segi efeknya gitu ya, di film ini bagus banget, aku suka ya. Kemarin ada beberapa thread di Twitter yang ngebahas tentang sinematik dari film Madame Web ini sebenarnya bagus teman-teman ya. Dari segi pengambilan gambarnya itu oke, dari segi saturasi, brightness, dan efek yang diterapkan di film Madame Web ini benar-benar menggambarkan ciri khas film tahun 2000-an itu. Karena kan setnya ini waktu di kota New York tahun 2000-an. Dan ini
oke banget, bisa kita appreciate. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya video penjelasan dari aku untuk konsep art dari Madame Web ini dan deleted scene serta scene-scene yang dihapus gitu, yang harusnya kita bisa melihat para Spider-Man ini di film Madame Web, tapi ternyata di-cut, dihapus ya, nggak ada Spider-Manan. Padahal kan tagline-nya multiverse, masukin Spider-Man juga nggak akan rugi ya, harusnya bisa sih. Semoga rugi dan flopnya Project Madame Web ini bisa membuka mata Sony bahwa nggak semuanya itu bisa dibuat dengan kualitas seperti itu, dan nggak semuanya bisa cuan-cuan terus ya. Pasti merugi kalau buat film asal-asalan seperti Madame Web nih. Semoga terbuka tuh ya matanya Sony ya, biar nurut apa kata Kevin Feige Marvel Studios, biar project mereka nggak flop terus. Oke teman-teman semuanya, thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye and see you next time.